inspirasi. Mengangkat isu-isu terkini, Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak Dialog Palembang pagi ini untuk edisi hari ini di hari Jumat 14 Maret 2025. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Dialog Palembang pagi ini, pendengar, kami akan membahas mengenai Sumsel yang kabarnya masih kekurangan juru sembelih hewan kurban bersertifikat halal. Anda nanti bisa bergabung bersama kami di 0711369977. Bisa juga chat kami di aplikasi RRI Digital dan WhatsApp 082179279090. Saat ini di Studio Pro 1 Palembang sudah hadir narasumber yang akan menyapa Anda pendengar yang sudah siap ya untuk berbincang-bincang bersama kami di Pro 1 Palembang pagi hari ini. Ada Ketua PDHI Sumsel, Dr. Hewan Jafrizal MM. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa masih lancar ya, dokter? Ya, Alhamdulillah ya. Mengangkat isu-isu terkini, Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Ramadan bersama RRI. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Palembang pagi ini. Masih tahun kemarin dan awal tahun ini baru ada pelatihan akbar di Masjid Agung. Itu ada 10 kabupaten kota yang hadir, alhamdulillah. Tapi itu juga masih belum cukup karena baru 71 yang mewakili takmir masjid yang hadir. Artinya masih jauh dari jumlah masjidnya. Makanya target kita itu
juru sembelih halal itu satu masjid satu juru sembelih halal. Satu masjid satu juru Satu sembelih. juru halal. Walaupun biasanya tuh kurban tuh satu masjid tuh bisa belasan hewan kurbannya Belasan begitu hewan. ya minimal Pak ya. minimal ada satu juru sembelih halal yang tersertifikasi dan terlatih. Jadi bisa mengkoordinir yang lain. Jadi mempermudah pekerjaan. Oh paling tidak dia juga menularkan ilmunya. Menularkan begitu kan? ilmunya. Ya oke baiklah. Tapi kira-kira akan tercapai nggak targetnya nih di tahun 2025 ini Pak Dedi? Insya Allah mudah-mudahan kita akan terus berusaha. Makanya kita menggait daripada semua lini, kita bersinergi, berkolaborasi. Mudah-mudahan kemarin kita di Masjid Agung juga alhamdulillah terlaksana. Insya Allah sebelum Idul Adha ini juga kita masih akan terus melaksanakan syiar-syiar juga. Jadi mudah-mudahan ya dalam beberapa tahun ke depan bisa terpenuhi targetnya. Oke, berarti sebenarnya jumlah juru sembelih hewan kurban yang dibutuhkan itu kisarannya berapa tadi Pak? Totalnya? Kalau Palembang itu 1.200 masjid. Ya, 1.200 masjid. Dan masing-masing itu kalau bisa 1.200 itu satu masjid satu juru sembelih Satu juru halal, sembelih ya. halal. Sedangkan Oke. untuk Sumsel sendiri 9.622. Nah, untuk DPW Sumsel sendiri kan ini kan baru ya. Ya. Jadi kepengurusan terbaru. Dari akhir tahun kemarin Januari dan Februari kita sudah mulai jalan programnya untuk syiar sembelih halal pelatihan akbar di Masjid Agung. Iya. Kenapa di Masjid Agung? Karena memang jangkauannya kan lebih luas, jadi lebih banyak yang bisa hadir di situ. Insya Allah. Nah, saat ini sedang proses itu sudah 3 kabupaten sedang proses ya. Itu Lahad, Lubuk Linggau, dan Insya Allah Musi Banyu Asin juga sedang berproses saat ini. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, saya ke Dr. Jeffrey dulu nih ya. Dokter, kalau dari Persatuan Dokter Hewan Indonesia wilayah Sumsel sendiri, upaya yang memang selalu dilakukan ya antara PDHI Sumsel dan juga DPW Sumsel ini ya untuk meningkatkan jumlah juru sembelih bersertifikat halal ini apa sih dokter? Ya, sebelum saya sampaikan itu nih, saya ingin membahas dulu nih terkait dengan juru sembelih halal dengan sertifikasi halal. Iya. Jadi terkait dengan produk hewan ini ada 2 sebenarnya sertifikasinya itu. Sertifikasi halal, ya. Yang kedua itu sertifikasi nomor kontrol veteriner. Oke. Ya, nomor kontrol veteriner ini terkait dengan higien sanitasi. Ini Ya. kita bicara Kebersihan dimulai ini dokter dari penting hadis ya. Makanlah yang halal dan thayyib, ya kan. Oke. Nah, jadi ada 2 itu. Mengapa halal duluan? Kenapa enggak yang baik duluan kemudian halal? Ya kan? Nah, ini yang halal dan thayyib. Yang halal ini terkait dengan ya nanti baik itu pengolahannya, cara penyembelihannya didapatkan seperti apa kan. Akan tetapi yang thayyib ini terkait dengan masalah kebersihan sebenarnya. Yang baik untuk kesehatan ya kan. Jangan sampai makanan itu menyebabkan mudarat ya, jadi sakit ya. Makanya perlu ada kebersihan. Jadi yang thayyib. Nah, saya bicara terkait dengan yang halal. Jadi prinsip halal di dalam produk hewan ini adalah dari sembelihan ya. Jadi kalau sembelihan itu tidak dilakukan dengan sesuai dengan syariat, maka itu bisa tidak halal, menjadi haram. Jadi sebenarnya zatnya itu halal, apabila disembelih dengan cara yang tidak sesuai syariat bisa menjadi haram. Ya. Ini satu niat. Yang kedua cara penyembelihan. Ya. Yang ketiga ya ini proses penyembelihan ya. Penyembelihan sampai dia mati sempurna. Menetapkan status kematian. Menetapkan status kematian. Ini dari mulai persiapan itu sampai ke ini yang menjadi ujung tombaknya itu adalah juru sembelih halal. Ya, juru sembelih halal. Jadi juru sembelih halal ini sebagai ujung tombak untuk mendapatkan sertifikat halal sebenarnya. Ya. Pangan asal hewan itu statusnya halal. Ya, itu bisa dikeluarkan sertifikatnya oleh BNSP ya. Oleh MUI ya, oleh BPJPH ya, mengeluarkan. Itu karena ada juru sembelih halal. Ya. Betul. Itu.
Nah, jadi pentingnya juru sembelih halalnya di situ. Nah, ini siapa yang mengurusi juru sembelih halal ini? Ya. Siapa yang mengurusi? Kalau kita bicara, wah ini Kementerian Pertanian nih yang ngurusi, ya kan? Apa Kemenak yang mengurusi? Karena Kemenak yang mengeluarkan sertifikatnya. Tapi kita coba lihat lagi nih aturannya ya. Kalau terkait dengan tugas dari badan penjaminan BPJPH. halal itu nggak ada melatih, itu nggak ada, ya tidak ada melatih. Ya. Coba kita kembali tanya ini ke Kementan. Oh itu kalau urusan halal ini urusannya Kemenak. Jadi siapa sebenarnya yang ngurusi juru sembelih halalnya ini? Nah ini memang juru sembelih halal ini tidak bisa dilepaskan dari dokter hewan sebenarnya. Ya. Dari dokter hewan. Karena satu belajar masalah anatomi, yang kedua terkait dengan masalah kesehatan, ya, masalah higien sanitasi. Maka masalah higien sanitasinya ini ada di Kementerian Pertanian. Nah, jadi sebenarnya kalau saya melihat ya Kementerian Pertanian itu punya moto ya, asuh ya, aman, sehat, utuh dan halal. Berarti kalau ada halalnya, berarti ini ada hubungannya dengan Kementan ini. Ya. Karena mereka juga mengurusi masalah pangan asal hewan ini. Nah, karena motonya halal ini, maka saya bilang bahwa pembinaan itu tetap ada di Kementerian Pertanian, dalam hal ini dinas yang menangani fungsi peternakan, ya, peternakan ini, dinas peternakan kota di kabupaten dan ini itu yang melakukan pembinaan terkait dengan masalah juleha ini, ya, karena setiap tempat penyelenggaraan hewan kurban itu, nah baik itu bukan hanya hewan kurban, tapi rumah potong, ya, rumah potong ini harus ada juru sembelih halal, ya. Nah, di dalam sertifikasi di dalam sertifikasi NKV itu nomor kontrol veteriner itu juga apakah ada juru sembelih halalnya, itu ada itemnya yang harus ya, harus kalau tidak ada checklistnya itu ada. Artinya apa? Harus ada juru sembelih halalnya dulu baru bisa kita laksanakan checklist selanjutnya. Dan sertifikasi halal juga begitu. Apakah ada juru sembelih halalnya? Kalau nggak ada juru sembelih halalnya nggak bisa jalan. Ya. Jadi untuk hewan-hewan yang ternak yang memang harus halal, ya. Yeah. Karena halal kecuali misalkan babi, ya, rumah potong babi nggak perlu ada sertifikasi halal. Yeah. Ya. Nah, kemudian yang halal ini kan ternak-ternak yang dikonsumsi oleh sapi, ayam, kambing, ya, ini harus ada juru sembelih halal. Nah, jadi terkait dengan perannya dokter hewan itu di situ, ya, di situ. Kami dokter hewan ini yang menguasai secara teknis, ya. Yang kedua terkait dengan masalah teknis, artinya teknis pelaksanaannya, ya, pelaksanaannya di lapangan. Jadi setiap pelaksanaan juru sembelih halal ini harus ada penyediaan dokter hewannya. Ya. Tapi kenyataannya memang di Sumsel sendiri selalu terlibat ya dokter ya? Terlalu terlibat, cuma kan maksudnya kita mengoptimalkan. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi ya, masjid untuk kita bicara hewan kurban aja lah dulu, hewan kurban aja lah. Jadi hewan kurban ini kalau bicara masalah ayam, kambing ini juga perlu kita pertanyakan, tuh pertanyaan besar ya. Ini masalah PR yang sangat besar sekali. Betul. Ya, sangat besar sekali karena saya tanyakan juru sembelih DPW, juru sembelih halal, ada nggak yang mengurusi pelatihan terkait dengan masalah ayam? Ini belum. Nah, saya punya data. Saya punya data per pasar, ya, pasar yang menjual ayam di pasar. Nah, ini belum terjamah itu pelatihan juru sembelih halalnya. Siapa? Nanti dinas peternakan atau pertanian sendiri tidak menyelenggarakan, kemudian PJPH juga tidak menyelenggarakan. Ya siapa yang menjamin kehalalan dari produk itu yang dikonsumsi oleh masyarakat, kan gitu. Nah, ini mungkin ya kalau di pasar-pasar itu kan harus ada memang kolaborasi itu, ya, kolaborasi. Dan itu
harus di setiap pasar, ya kan? Harus di setiap pasar itu kan nanti kan ada juru sembelih. Ya, setiap pedagang harus juru sembelih pasar, dan saya yakin ya kan bisa ini. Ini Dinas Perdagangan juga ikut terlibat di sini. Iya. Karena yang mengkoordinir pasar-pasar pasar tradisional ya, tradisional, dan badan pasar ya. Iya. Ya badan pasar yang urusan pasar. PD pasar. PD pasar ini semestinya ya kan untuk produk pangan, asal hewan, daging ini kan sudah harus dilabeli halal, ya kan? Dilabeli halal dan mendapatkan sertifikat halal itu. Unit pasarnya itu harus disiapkan itu, dan ini sebenarnya hak dari konsumen ya. Iya. Tapi tanggung jawabnya pemerintah itu. Ya. Jadi setiap pasar itu kita harus sertifikasi mana yang halal, mana yang tidak, ya kan? Pasar-pasar itu, dan masalah sertifikasi juga sertifikasi NKP-nya. Jadi setiap unit pasar itu harus ber-NKP. Jadi terjamin halal dan higiennya. Nah, terkait dengan hewan kurban sendiri, ini hewan kurban ini ya kita ini 9.622, belum termasuk sekolah yang menyelenggarakan, kemudian kantor-kantor, betul, lembaga-lembaga. Ya, lembaga. Ya saya yang tahu saya itu kan kalau model kantor itu, kantor PU ya. PU yang Kanwil PU. Ya, di kilometer 7 itu sampai 30 ekor. Iya, banyak. Potong ya. Kemudian di PU Kota Palembang itu juga nggak kurang dari 20 ekor kalau setiap kali potong. Jadi siapa ya juru sembelih halalnya? Ya kan? Nah, jadi setiap tempat pemotongan hewan kurban ini harus terdata, dan juru sembelih halal ini menjadi koordinator dan menjadi penyambung lidah dari penyambung lidah dari nanti dari pemerintah nanti, ya kan? Itu kita sama-sama dalam membentuk itu, sehingga apa, informasi di pelosok-pelosok itu yang di setiap masjid itu akan sampai. Ada nggak ada tanda-tanda sakit misalkan ya yang dapat menular. Nah, ini kan bisa tersampaikan, dan itu harus diawasi dokter hewan. Jadi setiap tempat pemotongan hewan itu harus ada dokter hewan yang bertanggung jawab di situ untuk pemeriksaan postmortem, antemortem. Walaupun bukan dokter hewan yang terjun secara langsung, kita nanti ini. Nah, ini harapannya ke depan ini dengan juru sembelih halal ini. Makanya berkolaborasi ya. Kolaborasi itu. Makanya saya bilang kalau ada satu juru sembelih halal, satu juleha, satu masjid. Nah, ini kita melatihnya bukan hanya untuk menjadi juru sembelih halal, tapi untuk pembinaan higien sanitasinya juga di situ. Ya. Nah, inilah yang harus kita harapkan ke depan. Makanya nanti data terkait dengan juru sembelih halal di daerah, di masjid-masjid itu akan dengan mudah kita dapatkan. Betul. Ya, jadi terkoordinir. Nah, ini harapan ke depan. Semoga pemerintah daerah ini, saya sebagai ketua PDHI ya berharap ya pemerintah daerah ini bisa bekerja sama dengan juru sembelih halal. Ini akan bisa menempatkan juru sembelih halal itu juga sebagai pembina higien sanitasi dalam pelaksanaan hewan kurban di setiap masjid. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali, ini sudah ada pendengar yang bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Caca. Selamat pagi, sama Bapak siapa, di mana Pak? Sama Pak Azhari di Sekayu. Pak Azhari di Sekayu, silakan Pak. Selamat pagi Nasional. Oh, selamat pagi Pak Azhari. Selamat pagi Pak Azhari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya bertanya, saya kan sering membaca kan alat kosmetik seperti bedak-bedak kan, ada merek Bepom lah. Oke. Ya. Oh, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Azhari sudah bergabung. Ini yang ditanyakan soal kosmetik Bepom gitu ya. Tapi ini juga kosmetik ada haram haram jadi produk halal-halalnya juga kan Pak ya, begitu ya. Oke. Tapi kayaknya mungkin tunggu narasumber kita dari Bepom ya nanti yang akan membahasnya ya, karena saat ini kita lagi bahas soal masalah juru sembelih ini tadi ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Jafrizal. Saya mau ke Pak Dedi nih. Pak Dedi, jadi apa saja nih pelatihan atau sertifikasi yang memang bisa diikuti oleh masyarakat untuk menjadi juru sembelih halal ini? Jadi begini,
di Juleha sendiri Iya. itu ada rujukannya itu SKKNI ya. Ya. Standar Komunikasi Kerja Nasional Indonesia tahun 2022 nomor 147. Nah, berkenaan dengan tadi yang Pak Dr. Japrizal sampaikan, satu tentang Unggas, kita udah sosialisasi ya mulai tahun kemarin ya Pak Dok ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan berkembangnya organisasi juga, itu akan banyak juga juleha-juleha yang akan turun langsung ke lapangan juga. Jadi di antara itu ada 10 SKKNI yang dipelajari di dalamnya. Iya. Jadi bukan sekedar dia tetak leher potong sembelih Iya, itu tidak. Nah, mulai dari sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan maupun sesudah. Pertama, satu menerapkan syariat Islam. Yang tadi yang pertama yang harus ada niatnya ya Pak Dak ya. Nanti nyembelih lupa sebut nama jadinya Iya, salah iya. sebut nanti. Nah, itu tidak menjadi halal. Kemudian melakukan koordinasi pekerjaan, harus seorang juru sembelih halal harus bisa mampu untuk berkoordinasi. Oke. Karena di lapangan sendiri akan terjadi hal yang berbeda ya Pak Dak. Kondisi sapinya stres, kemudian kondisi lingkungan, kondisi keadaan di lapangan. Nah, itu harus kita bisa mengkoordinasikan dengan keadaan-keadaan yang di luar daripada perkiraan, itu harus bisa dilakukan. Ketiga, menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Oke. Nah, ini yang sering terjadi juga. Kadang tali keluhnya rupanya belum kuat, tali keluhnya belum diganti, sapinya tidak ditambak dengan baik. Nah, ini membahayakan. Belum lagi dengan K3 daripada ini berhubungan dengan pisau yang tajam. Iya. Ini kan sangat berbahaya. Lalu yang keempat, menerapkan hygiene dan sanitasi. Nah, ini juga kita berguru juga sama beliau karena Iya. bulan Februari kemarin kita pelatihan akbar di Masjid Agung, beliau menjadi narasumber kita. Ada 3 kemarin. Satu Yeah. fikih kurban Al Ustadz Kiai Haji Kemas Muhammad Ali, kemudian Bapak Andika Pranata Jaya untuk di manajemen kurbannya, kemudian untuk Kesrawan sendiri ke Dr. Japrizal. Lalu saya lanjut lagi itu kelima, jadi ada 10 ya. Kelima itu menyiapkan peralatan penyembelihan. Jadi seorang juru sembelih halal harus tahu pisau untuknya fungsinya. Jadi fungsi pisau sendiri, apakah dia untuk penyembelihan atau untuk pengulitan atau untuk cacah tulang, dia harus memahami dan menyiapkan peralatan, termasuk mengasah bilanya harus paham. Seorang juru sembelih tidak bisa mengasah ya bagaimana kan? Nah, ini juga dilatih juga di dalam situ. Keenam, melakukan pemeriksaan fisik hewan. Nah, ini juga kita pelajarin juga yang syarat-syaratnya, kondisi kesehatan hewan ya Pak Dok ya. Kemudian menetapkan kesiapan hewan untuk disembelih. Jadi hewan sendiri jangan stres sampai datang tiba-tiba langsung dipotong ya, tidak kesrawan ya Pak Dok ya. Jadi ini berhubungan dengan kualitas daging juga. Diistirahatkan dulu, disiapkan tempatnya, diberi yang nyaman. Kemudian menerapkan teknik penyembelihan hewan. Nah, ini yang di titik kritis tadi. Yang ada hulkum mar'i dan warijah ini harus benar-benar dipotong. Dan harus ada tim koreksi yang melihat juga. Kemudian memeriksa kelayakan proses penyembelihan. Serta yang terakhir menetapkan status kematian hewan. Nah, ini 10 ini yang dipelajari utamanya para juru sembelih halal. Nah, kita berharap takmir masjid juga yang ikut dalam pelatihan bisa memahami 10 SKK ini ke depannya. Oke, baiklah. Berarti untuk juru sembelih halal ini yang sudah ada ini memang khusus hewannya itu cuma sapi saja begitu Pak? Untuk saat ini kita fokus ke kurban. Kenapa kita ke kurban? Karena di masjid sendiri itu pusatnya dakwah, pusatnya masyarakat muslim ya. Jadi dengan wadahnya masjid sendiri, syiarnya, jadi juru sembelih halal sendiri itu berdiri di atas syiar dakwahnya di situ. Oke, tapi maksudnya gini ya, oke, memang kita lagi fokus hewan kurban, tapi dailynya kan kita nih sering belanja ke pasar dan yang kita makan sehari-hari itu kan ayam potong begitu ya Pak ya. Nah ini jadi bagaimana polemik ini juga Kedepannya kan pasti akan muncul lagi gitu jadi kan. begini, sosialisasi sudah kita lakukan. Oke.
kemudian dengan kepengurusan yang baru ini insya Allah kita akan kolaborasi, baik itu dengan lembaga pendidikan ya. Ya. Contoh kita mengadakan kegiatan di satu sekolah bagaimana cara memotong ayam, nah, gitu. Ini kan yang simpel. Tapi banyak yang tidak bisa. Iya. Kadang ada ibu-ibu mau motong ayam nunggu anaknya di luar lagi, belum pemahaman tentang beli ayamnya, kondisi ayamnya. Artinya memang ini sudah kritis ya tentang halal. Insya Allah dengan dukungan semua pihak, sinergi dan kolaborasi kita berjalan. Tahun ini sudah mulai berjalan lagi. Sudah mulai berjalan dan berarti masing-masing katakanlah pedagang ayam, pedagang hewan lainnya juga yang halal itu berarti harus nantinya harus menunjukkan atau memasang begitu sertifikat bahwa hewan tersebut memang disembelih yang nyembelih juru sembelih halal tadi. Betul. Jadi meningkatkan kepercayaan umat bahwa ini disembelih. Oke. Karena ini kan kepedulian kita untuk apa yang masuk di dalam perut umat. Tapi ada target nggak saya sampai tahun berapa ini maksudnya ada target kapan memang serentak harus dimulai begitu? Semua pedagang harus mulai pasang dan harus mulai memang dilakukan dengan juru sembelih ketika memotong itu. Kalau untuk target sih kita sedang pemetaan dulu ya, Mbak. Karena banyak juga pedagang-pedagang itu yang memang motongnya tidak di RPH. Ya. Ini ya kita susahnya datanya itu. Nah, tapi even kita belum lengkap datanya, kita sudah harus bergerak. Syiar harus bergerak, sosialisasi harus bergerak. Tidak bisa kita nunggu data yang lengkap segala macam, tidak bisa. Artinya kita rangkul para pedagang, kita rangkul para penyembelih, kita rangkul semua pihak tentang pentingnya halal ini. Oke. Nah, dokter, mekanisme pengawasan untuk memastikan memang proses penyembelihan ini dilakukan sesuai syariat tadi apa yang dilakukan, dokter? Ya, jadi kalau di RPH, RPH itu kan memang harus ada dokter hewan ya, penanggung jawab di ada RPH, penanggung jawab ya. Jadi di RPH itu kan ada dokter hewannya, yang dokter hewannya itu yang mengawasi. Ya, kan tetapi kompetensi yang dimiliki oleh juru sembelih halal ini adalah salah satunya adalah dia bisa menentukan ini sudah mati sempurna atau belum. Nah, ini tapi kan tetap di bawah penyeliaan dokter hewan. Nah, ini yang harus dilakukan di RPH. Kan tetapi kalau tidak ada juru sembelih halalnya di situ, siapa yang menentukan? Ini sekarang ini dokter hewan ini kan tidak banyak. Ya, tidak banyak. Kalau di Sumsel ini ada sekitar 200-an ya. Kalau yang terakhir kalau nggak salah 214 itu terkonsentrasi di Palembang sebenarnya. Tapi yang di pemerintahan itu tidak banyak. Ya. Di pemerintahan itu sekitar 64 orang. Ya, 30% kurang. 30% kurang. Iya, kurang. Jadi dengan kekurangan ini, maka pengawasan ya harus banyak dimanfaatkan, bukan memanfaatkan, harus bekerja sama, sinergi tadi dengan ini kawan-kawan Juleha, juru sembelih halal ini. Makanya kita harus menyebar juru sembelih halal. Juru sembelih halal ini jangan kita anggap kerja tahunan sebenarnya. Betul. Bekerja bukan kerja tahunan. Ya, mau Idul Kurban, wah itu baru mulai gitu ya. Nanti jangan-jangan kita itu kan cuma tahunan, itu udah biasa itu. Jangan kita anggap biasa. Karena kalau hal-hal yang biasa dilakukan rutin kita anggap biasa ya karena terkait dengan ini kan sudah ada aturan ini, ya kan? Baik aturan syariatnya maupun aturan secara secara syariat saja sudah lama begitu ya dokter ya. Ya, kan? Ya, halal itu bagaimana cara penyembelihan, bagaimana menentukan kebersihannya, ya kan itu sudah diatur. Akan tetapi secara teknis ini kan memang perlu kita awasi. Nah, saat ini ya sebenarnya bukan pengawasan yang perlu, ya kan? Tapi pembinaan. Karena memang dulu. Dibina dulu ini. Kalau sudah jalan nanti sudah ada semua ini juru sembelih halalnya, ya baru kita lakukan pengawasan. Ya, pengawasan ini dilakukan pengawasan itu. Betul. Ya. Kalau kita langsung melakukan pengawasan ya
nggak ada yang benar. Iya, Jadinya, sosialisasi kan? belum, Ya, sosialisasi. pelatihan belum. Iya, pelatihan belum. Nanti kalau sudah kita latih, sudah kita kasih Iya. tahu, baru kita lakukan Pengawasan. ya kan. Oke. Insyaallah ke depannya. Insya Allah ke depannya itu kan begitu. Jadi saya memang berharap ini kan terkait dengan kesejahteraan manusia juga. Iya. Ya, bukan saja kesejahteraan hewan. Mm-mm. Ya. Jadi ada moto kalau di dokter hewan itu, manusia meriga satwa sewaka. Ya. Artinya dokter? Artinya mensejahterakan hewan, ya kan, menyehatkan hewan itu untuk kesejahteraan manusia, gitu loh. Ya. Jadi kalau hewannya itu sehat, itu manusianya akan sehat. Kalau kita bicara hewan ini jangan sampai kita aneh ya. Kalau kita ini untuk hewan kurban ini kan banyak yang dari luar ya. Ya. Ya, dari luar Sumsel ini. Nah, ini saatnya sebenarnya. Ya, sebenarnya kalau saya lihat itu kan di programnya Pak Gubernur ya. Iya. Gubernur yang baru ini, yaitu satu swasembada ya. Swasembada itu artinya kan salah satu ternak itu harus kita swasembadakan, ya kan? Jangan sampai kita banyak mendatangkan dari luar. Nah, yang kedua saya lihat juga itu ada terkait dengan masalah Sumsel religius ya. Sumsel religius ini termasuk masalah religius ini, masalah Iya, halal ini. iya. Ya kan? Masalah penting. Masalah penting. Jadi nanti program yang bisa kita lakukan satu ya mungkin ya ini saya usul ini kan mungkin nanti kan siapa tahu Pak Gubernur itu udah kita adain aja lah ya kan. Nah, jadi kalau 9.600 itu kalau kita bicara Palembang, Iya. kita bisa satu kali pelatihan itu bisa 200 ya. Berarti kan cuma kita butuh 5 kali pelatihan ya. Ya. Ya, Nah, pelatihan paling konsumsi ya yang dibutuhkan. Ya, kalau kita adakan di puasa ini kan tidak menanggung konsumsi kan. Ya. Itu kan bisa selesai. Nanti setiap masjid tuh kirim orang. Ya. Oke. Kalau di Sumsel ini itu 9.600. Mungkin kita bisa targetnya berapa? Ini jangan dibebankan ke gubernur semua. Ya. Bupati wali kota. Saya udah komunikasi nih dengan stafnya Pak wali kota Prabu Muli ini. Ya. Prabu Muli itu cuma ada 200. Saya bilang sekali aja kita adain pelatihannya situ selesai. Ya kan? Dan tinggal nanti kita koordinasi pembinaan. Pembinaan, Ya, pengawasan ya. pengawasan. Gitu. Oke. Ya kan? baiklah. Jadi simpel sekali sebenarnya, Ya. tetapi ini harus kita jalani, harus Ya. kita laksanakan. Kayak harus dikejutkan gitu ya, Iya, dokter ya. dikejutkan itu. Kejar-kejaran ya. Ya, jadi jangan sampai kita ini buka borok, bukan Iya, buka borok. iya benar, Ya, benar. Karena kami tahu, kami harus sampaikan. Oke. Tapi kalau nggak tahu kami ya sudah nggak perlu kami sampaikan. Ya, Ini baik. kalau nggak disampaikan dosa kan? Iya, ya. Saya kira juga saya kira juga gubernur kita juga kan kalau misalkan ada sesuatu yang memang untuk masyarakat Iya, kan benar-benar. pasti Ya beliau ini kemarin kita komunikasi dengan Ketua Juleha Pak Kemas ya nanti Iya. kita akan audiensi dengan Pak Gubernur ya kan nanti terkait dengan Juleha ini. Juleha ini kan juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Apa saya katakan? Ini bisa jasa sembelih, ya. jasa sembelih. Banyaknya pasar-pasar ya di tempat pemotongan itu yang tidak memiliki juru sembelih halal. Makanya ini sebagai alternatif yang bisa kita tawarkan Iya. untuk bisa digunakan. Nah, sekarang kita coba lihat ini pengangguran ya. Ya, Kita jadi itu juga pengangguran bisa nih. mengurangi Iya, tingkat pengangguran. Coba lihat kita pengangguran. ini yang paling banyak ini sekarang pengangguran itu di SMA ya. SMA itu banyak itu. Udah Iya. 10% itu. Ya. Sudah dilatih termasuk SMK ya. SMK itu banyak pengangguran. Nah, ini kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Baik. Ya. Oke, kita ke pendengar dulu nih, sudah ada pendengar yang bergabung, dokter dan juga Pak Dedi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, selamat Bapak siapa di mana? Saya Dimas di Sekip, Mbak. Pak Dimas di Sekip, silakan Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum, Bapak-bapak narasumber. Yang saya Waalaikumsalam, ingin Pak yang saya ingin tanyakan adalah saya kan sering juga menjadi panitia saat Idul Adha, saat kurban, Pak. Iya, iya. Jadi apakah kami boleh, Pak ya, menanyakan tentang sertifikat ataupun juga meminta menunjukkan kepada juru sembelih itu, Pak ya? Iya, iya. Terus itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin bertanya sama Pak Dokter Hewan. Ya.
bagaimana sih Pak kita membedakan ataupun mengetahui kalau daging potong ataupun daging yang dijual itu tuh aman Pak dikonsumsi oleh masyarakat Pak? Ya. Mungkin itu saja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Dimas sudah bergabung. Boleh ke Pak Dadi dulu silahkan. Baik, terima kasih Pak Dimas atas atensinya bergabung di dialog interaktif RRI Pro1 Palembang pagi ini. Alhamdulillah kepeduliannya Mas Dimas semoga juga menular kepada masyarakat muslim yang lainnya. Memang dalam hal ini harus, bahkan bukan sekedar untuk bertanya, tapi memang harus, karena memang apa yang kita laksanakan khususnya dalam hewan kurban, kalau gagal kurbannya tidak menjadi kurban ya Pak Dok. Ya. Ternyata saat dipotong penyembelihnya juga tidak qualified, yang disembelih juga tidak terpotong, hulkum mar'i maupun wadijain syarat-syaratnya tidak terpenuhi juga tidak akan menjadi kurban. Lalu setelah pemotongan ternyata kepalanya dibawa oleh pemotong menjadi upah, itu tidak menjadi kurban juga. Itu yang kita dapatkan dan kita terima ilmu dari Al-Ustadz Kiai Haji Kemas Muhammad Ali, Ketua DPW Juleha Sumsel kita. Jadi memang dalam hal ini harus untuk panitia menanyakan sertifikasinya, pelatihannya di mana, karena ini demi kepentingan perut umat juga menjaga kehalalan. Demikian Mas Dimas, semoga terpenuhi. Ya, dokter silakan. Ya. Jadi Mas Dimas ya. Iya. Jadi sebenarnya itulah tujuan dari pelatihan juru sembelih halal ini, yang meminta peserta dari pelatihan juru sembelih halal itu adalah dari masjid itu. Ya. Jadi supaya bisa setelah pelatihan itu, atau orang yang memang biasa melakukan penyembelihan itu disuruh ikut pelatihan, mendapatkan sertifikat juru sembelih halal. Sehingga apa? Sehingga mereka yang sudah dilatih itu ditetapkan sebagai juru sembelih halal di masjid itu sendiri. Betul. Ya. Itulah tujuannya. Jadi terkait dengan juru sembelih halal yang didatangkan dari luar, silakan Pak, ditanyakan sertifikatnya. Kamu bersertifikat enggak? Ya. Paling tidak dia pernah mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh juru sembelih halal atau di pemerintah yang melakukan ya. Jadi lembaga-lembaga yang sering melakukan itu supaya ada standar standar. Karena kalau kita bicara terkait dengan tradisi ya, nanti kita motong itu bukannya motong itu, menggorok ya kan? Menggorok itu. Yeah. Ya, padahal kalau penyembelihan itu dilakukan itu dengan satu kali ayunan ya, ketarikan gitu. Nah, itulah sebenarnya prinsip dari keserawan itu di situ. Jadi kenapa harus menggunakan pisau yang tajam? Tajam, Ya, sangat tajam. Sangat tajam. Jadi juru sembelih halal ini tahu bagaimana cara mengasah pisau, bagaimana dia tahu menggunakan dan juga menentukan ini ketajamannya ini udah bisa dilakukan. Okay. Nah, terus yang kedua ini terkait dengan pertanyaan tadi menentukan hewannya ini aman atau sehat. Jadi untuk menentukan itu cari tempat yang resmi, Pak. Ya. Jadi resmi itu misalkan dia RPH. RPH itu tanyakan itu. Makanya saya tadi bicara terkait dengan sertifikasi sebenarnya, sertifikasi. Jadi di pasar itu, nah ini program Pak Gubernur itu ada revitalisasi pasar tradisional. Wah, ini sangat menarik ini. Sangat menariknya kenapa? Di setiap pasar itu nanti kita sertifikasi, ya kan? Khusus untuk los daging gitu, itu kita sertifikasi. Yang boleh menjual daging di situ adalah daging yang punya sertifikat halal dan punya sertifikat NKP dari rumah potong. Gitu loh. Nah, ini yang penting dilakukan. Mungkin nanti kita bisa komunikasi juga nih dengan Pak Gubernur ya. Kapan kita bisa audiensi, ya kan? Baik itu ya melalui wali kota, ya kan? Karena ada program khusus ini, ya kan? 10 program Pak Gubernur itu salah satunya adalah revitalisasi pasar. Nah, pasarnya ini kita masukkan unsur pasar untuk produk
daging, Ya. ya daging karena ini terkait masalah halal dan sehatnya. Maka situ kita bikinkan pasar-pasar yang memenuhi sertifikat halal dan sertifikat NKV itu. Oke, baik. Wah, kita Ya. akan pendengar kembali nih, Pak Dedi dan juga Dr. Jafrizal. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Tata. Selamat pagi. Sama Bapak siapa di mana, Pak? Jakaria di Kenten. Pak Zakaria di Kenton, silakan. Iya, selamat pagi Bapak narasumber. Ya, selamat pagi Pak Zakaria. Pagi Pak Zakaria, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, saya mau tanya masalah soal penyembelihan di masjid-masjid kalau Idul Kurban itu, apakah dari pihak dari pemerintah itu harus, berarti maksud saya setiap masjid belum tentu dia untuk layak untuk Benar. menyembelih kurban, apa ada syarat-syarat tertentu gitu Ya. daripada pemerintah, sehingga ya selama ini saya sering kali tahu kalau di masjid ada yang tempatnya nggak memungkinkan tuh, untuk menyembelih, Ya. ya sanitasi ya. Kemudian apakah mungkin Pak ya ada juru sembelih tapi yang baca doanya orang lain, ya, cuma menyembelih saja, tapi yang bacanya misalnya ustadz, memang di situ juga tempatnya. Ya. Nah, jadi maksud saya masalah korban ini sangat penting sekali, mungkin disosialisasi ke masjid seperti Bapak katakan tadi, di training dulu tugas-tugas dari masjid, tidak sembarangan dia Ya. menjadi tempat menyembelih korban. Ya. Terima kasih penjelasannya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak Zakaria di Kenton. Ya, silakan dijawab kedua narasumber. Ya, saya mulai. Boleh, Ya. silakan dokter. Pak Zakaria, jadi begini, terkait dengan tempat penyembelihan hewan kurban, ini setelah diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, ya, tentang peternakan dan kesehatan hewan, ya. Ini terkait dengan penyembelihan hewan, ya. Kemudian ada Permenpan yang khusus untuk itu, ya. Kalau PP-nya itu ada PP 95 Tahun 2012, ya, terkait dengan masalah kesmafet dan Ya, keserawan. Jadi di peraturan teknisnya itu ada di Permentan 114 tahun 2014. Nah, ini terkait dengan masalah pemotongan hewan kurban, penyembelihan hewan kurban. Jadi di dalam pemotongan hewan kurban itu, tempat penyembelihan hewan kurban di dalam undang-undang diatur. Pemotongan hewan itu wajib dilakukan di rumah potong. Ya, rumah potong hewan. Akan tetapi apabila rumah potongnya tidak memenuhi, Iya. tidak memadai, maka boleh dilakukan untuk kegiatan keagamaan ya. Iya. Nah, dikecualikan keagamaan, adat ini boleh dilakukan di luar RPH. Luar RPH. Nah, di luar RPH ini harus ada syarat-syaratnya. Ya. Itu diatur syarat-syaratnya. Satu, harus ada juru sembelih halalnya. Ya, satu. Yang kedua, harus ada tempat penampungannya, penampungan anunya ya, hewannya. Yang kedua, ada tempat penyembelihannya. Yang ketiga, ada tempat penanganan jeroannya, ada tempat penanganan daging, ya. Jadi ada tempat lubang darah, ya kan. Ada tempat penanganan limbah. Jadi ada air bersih, ya ini yang utama juga, ya air bersih. Jadi banyak item yang harus dilihat dipenuhi sehingga tempatnya itu bisa dijadikan sebagai layak untuk sebagai tempat hewan kurban. Nah, jadi tidak sembarangan. Makanya tempat-tempat itu maka kita lakukan lakukan perizinan ya. Ya, untuk izinnya itu di situ sebenarnya. Akan tetapi sekarang kan tidak, ya. Kalau mau potong ya potong saja, ya kan. Nah, ini pengawasan pembinaannya, ya. Dibina dulu ini. Ini kan memang domainnya ini kan dinas ya, dinas peternakan di kabupaten kota. Ya. Ini yang harus membina dan kemudian nanti baru diawasi. Ya kan? Jadi kalau tempat-tempat yang tidak memiliki persyaratan-persyaratan jangan dianakan. Mungkin bisa dicarikan tempat atau lapangan ya yang bisa dijadikan tempat untuk penyembelihan. Baik. Gitu. Pak Dedi, ada yang mau ditambahkan? Baik, Pak Zakaria, terima kasih juga atensinya untuk bergabung di dialog interaktif kita pagi ini. Terkait dengan syiar sembelihan halal ya Pak ya, kita sendiri masih terus
berjuang bersama-sama mengajak semua lini, semua lembaga untuk sama-sama menyiarkan syiar tentang sembelihan halal. Adapun untuk akun resmi DPW Juleha Sumsel sendiri itu ada di 0812 1414 4013. Silakan hubungi di situ kalau mau ada kegiatan pelatihan, nanti kita akan menyesuaikan jadwalnya insyaallah. Dan yang harus diketahui juga bahwa kegiatan ini 0 rupiah Bapak. Kita bismillah lillahi ta'ala, kegiatannya syiar. Nah, kegiatan ini juga pelatihan akbar semoga nanti juga terlaksana kembali. Kemarin kita sudah jalan tuh Pak Zakaria. Mudah-mudahan ada masjid, ada takmir masjid yang terdekat yang ikut, jadi bisa menularkan, bisa memberikan pengetahuan juga tentang sembelihan halal. Adapun untuk Juleha sendiri bagi generasi muda juga tadi menyambung ya Pak Dokter ya tentang generasi muda tadi ya. Kedepannya takmir masjid itu pelatihan kita harapkan ada remaja masjidnya. Jadi ada pengkaderan di situ berjalan. Jadi berkesinambungan tentang ilmu pelatihannya. Bagi generasi muda yang hobi di Facebook juga kita ada halaman page-nya Juleha DPW Sumsel maupun Juleha FB Juleha grupnya. Untuk IG juga kita ada Juleha DPW Sumsel juga. Jadi silakan di subscribe, di follow di IG maupun di FB-nya. Demikian Pak Zakaria, insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama istiqomah menegakkan syiar sembelihan halal ini. Baik, kita ke pendengar lagi. Sudah ada yang bergabung kembali sepertinya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bapak siapa di mana Pak? Abu Bakar. Pak Abu Bakar di Jejawi ya? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum bapak-bapak narasumber yang kami hormati. Waalaikumsalam Pak Abu Bakar. Saya juga pernah mengikuti pelatihan Pak tentang masalah Juleha ini. Tapi istilahnya bukan Juleha Pak, asuh. Asuh ya. Asuh. Ya, asuh asli, sehat, utuh, halal. Ya. Nah, sertifikatnya itu ada. Nah, jadi maksud saya itu begini, apakah perbedaan asuh dengan Juleha ini, Pak? Ya, itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, silakan ya Pak Dedi. Baik, kita jawab Pak ya. Bapak mungkin pernah ikut pelatihan atau syiar di masjid di Jawi ya atau di daerah lain. Yang dimaksud dengan asuh sendiri itu adalah aman, sehat, utuh dan halal Pak. Itu hasilnya. Hasilnya itu Pak yang dimaksud dengan asuh itu. Aman, sehat, utuh dan halal. Setelah apa? Setelah proses-proses tadi terlaksana. Jadi memang Bapak bisa lihat lagi di piagamnya itu kan memang kita tahun-tahun kemarin kita door to door ke daerah-daerah juga Mbak, sampai ke daerah-daerah. Yeah. Ternyata lebih efektif yang seperti kemarin ya Pak Dok ya. Benar. Masjid Agung, berapa masjid, kabupaten kota silakan undang, hadir, lebih cepat kita nggak keteteran capeknya juga. Jadi setelah menerapkan syariat Islamnya, melakukan koordinasi pekerjaan, menerapkan keselamatan kesehatan kerja, aman ya, aman sehat, menerapkan higien sanitasi, menyiapkan peralatan penyembelihan, melakukan pemeriksaan fisik hewan, menetapkan kesiapan hewan, menerapkan teknik penyembelihan hewan, memeriksa kelayakan dan menetapkan status kematian hewan, maka didapatkan tadi Pak, asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Berarti ini sama nggak dengan yang Juleha itu tadi? Asuh itu hasilnya. Jadi hasilnya. Jadi kemungkinan yang didapat itu piagam itu ada tulisan asuhnya, bisa jadi. Tapi itu produk hasil setelah prosesnya terjadi, itu maksud. Tapi silakan diperiksa lagi kalau memang piagamnya itu dari Juru Sembelih Halal Indonesia, DPW Sumsel atau Juleha, ada tulisan di situ. Silakan dicek lagi Bapak. Atau monitor terus kegiatan kita juga baik di IG, di FB maupun di WA-nya juga udah kita kasih tadi untuk sosialisasi. Mudah-mudahan ke depannya juga untuk kabupaten kota yang lain juga terlaksana, ada DPD juga yang bisa berjalan Mbak. Oke, baiklah kalau begitu.
Saya bacakan dulu, ini ada komen di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang dari Mbak Pur. Nah, minat generasi muda sendiri seperti apa untuk yang Juleha ini? Apakah remaja masjid itu juga sudah bisa join begitu, Pak? Untuk remaja masjid sebenarnya sangat dibutuhkan ya, sangat kita juga ini hal yang sangat penting di remaja masjid. Karena memang banyak remaja ini yang punya talenta, keberanian, tapi tidak lemahan, Pak. Ya. Ada yang lebih tua, ada yang senior, ada lemahan maju. Tapi yang tua, yang senior juga udah sadar diri juga karena tenaga udah tidak cukup lagi. Memaksakan diri akhirnya sangat berbahaya. Remaja masjid sangat bagus sekali. Jadi memang kita program takmir kemarin, takmir masjid yang hadir, silakan undang kita, siapkan remaja masjidnya. Siapkan irmanya, ikatan remaja masjidnya. Jadi di situ semua terlibat. Karena hewan seperti sapi itu tenaganya besar ya Pak Dok ya. Bukan kaleng-kaleng kalau istilah anak zaman sekarang, bukan kaleng-kaleng. Jadi memang butuh tenaga yang besar juga untuk itu. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan kepedulian remaja masjid, memang kita akui untuk saat ini remaja itu kan banyak yang tidak peduli tentang ini. Apalagi di zaman sekarang ya, sosial media. Makanya kita ada sosial media. Ada Instagram untuk remajanya, silakan follow. Ada Facebooknya, silakan. Insya Allah mereka dengan tertarik dengan proses penyembelihan, khususnya dengan pisau-pisaunya. Apalagi laki-laki itu melihat pisau itu dengan kebahagiaan ya Pak Dok ya. Emosionalnya langsung langsung kegagahan sebagai seorang remaja laki-laki itu. Tapi diarahkan dengan ini adalah tools, ini adalah alat, it's not weapon, ini bukan senjata. Jadi alatnya digunakan sesuai dengan fungsinya. Ya mudah-mudahan remaja masjid kita apresiasi. Baik, ini juga ada opini dari pendengar kita juga yang udah masuk di akun YouTube RRI Pro 1 dari Firmansyah. Sebenarnya ini bukan karena minat ya, tapi lebih kepedulian tentang halalan dan toiban setiap lelaki itu bisa menjadi juleha begitu katanya. Ya ini sama seperti apa yang disampaikan Pak Dedi tadi ya. Jadi semua itu bisa, apalagi remaja masjid itu sangat diharapkan begitu ya Dokter dan juga Pak Dedi ya. Oke, lanjut lagi, ini saya mau tanyakan juga ini umpan balik dari masyarakat itu sendiri seperti apa, khususnya nih para pedagang begitu ya Pak ya, terkait dengan adanya juleha ini. Umpan balik kalau dari sisi juleha ya Pak ya. Ini kemarin sosialisasi pedagang khususnya unggas ya Pak Dok ya, di tahun kemarin itu sudah bagus. Jadi memang kita arahkan sendiri untuk kegiatannya di masjid yang terdekat ya. Kenapa kita arahkan ke masjid? Karena syiar, mereka jangan lupa juru sembelih halal itu berdiri di atas syiar. Jadi kita bukan sebagai ahli yang menjanggal, tidak cukup di situ tadi. 10 poin SKK ini tadi itu yang harus kita jalankan semua. Insya Allah makin banyak ya tahun ini juga kita akan terus bergerak. Jadi kita arahkan pedagang-pedagang sendiri. Kemarin kita ada beberapa yang menghubungi Pak, kami dari pedagang yang kemarin ikut di sosialisasi. Oke Bapak, masjid terdekatnya di mana? Oh, langsung diarahkan di sini Pak. Oke. Tolong koordinasi sama takmirnya. Nah, minimal kan ini pedagangnya kembali ke masjid ya, pedagangnya. Kembali ke masjid, aktif di masjid, dan syiar kita juga makin berkembang. Begitu, Mbak. Oke. Baik. Nah, Dokter, selama dengan adanya Juleha ini ya, dari tahun ke tahun ya, bagaimana Dokter melihatnya yang terjadi di lapangan ya? Apa memang makin ada peningkatan, ada progresnya, makin masyarakat juga makin memahami, atau malah justru karena kebanyakan tuntutan ini baru dari faktor Juleha ya, belum di faktor-faktornya yang lain ya. Jadi masyarakat agak males capek banget gitu ya. Gimana tuh Dokter? Ya, saya melihatnya begini, setelah ada sosialisasi ya, masyarakat sebenarnya sadar sadar yang apa yang dilakukan, yang kebiasaan itu. Seperti tadi mengambil kepala ya kan, itu kan tidak dibolehkan ya kan, akhirnya sadar itu nggak boleh
ya aturannya nggak boleh. Nggak boleh. Oh kita motongnya itu ngorok itu loh, bukan nyembelih, ya kan? Nah itu. Jadi sebenarnya pada sadar itu. Tapi kan tempat masjid itu banyak, ya kan? Banyak. Ya kan? Tempat penyelenggaraan hewan kurban itu banyak. Saya tanyakan ini kan Juleha ini sendiri, sudah berapa masjid yang sudah dikunjungi? Ya. Nah makanya kita merubah pola. Saya tawarkan merubah pola untuk pembinaan supaya bisa terorganisir dan tercapai targetnya. Target tercapai. Satu masjid satu Juleha. Kalau minimal kita harus melakukan kalau kita bicara desa ya. Kalau desa di Sumsel ini sekitar 3.600 tambah kelurahan itu mungkin sekitar 4.000 lah kita anggap ya. Kalau 4.000, paling tidak 4.000-nya ini itu perwakilan di setiap masjid-masjid besar, ya masjid utamanya, masjid raya ya, masjid raya lah, ya masjid raya itu ada, ya masjid raya. Sehingga apa? Dari masjid raya itulah yang nanti bisa melatih, ya, jadi trainer dari masjid-masjid yang lain. Jadi sekitar 4.000. Kalau 4.000 mungkin nggak susah. Kalau kita bagikan 200 ya 200 berarti kan 20 kali itu kita selesaikan satu Sumsel ini kan. Nah tapi ada juga alternatif itu yang saya tawarkan, kita tawarkan ke bupati wali kota ini ya kan, ngadakan itu misalkan di Prabu Mulih ada 200 itu kan sekali saja ya kan, cukup kita nanti perwakilan setiap masjid ya itu ada ya. Kemudian di Kota Palembang ini 1.200. Nah, ini berapa kali kita adain kan? Contohnya di Masjid Agung sendiri. Masjid Agung mungkin kita ini belum komunikasi dengan Dewan Masjid ya. Dewan Masjid itu untuk setiap masjid kirimkan satu, ya kan? Kalau setiap masjid kirimkan satu, itu udah selesai. Tapi kalau cara kita dengan cara datang ke masjid dakwah itu mungkin nggak bisa selesai gitu ya. Bisa selesai lama itu. Makanya kita harus bentuk trainernya, nanti kita latih trainernya itu akan membuatkan di situ kekurangan dari ilmunya nanti bisa ajak kita gitu loh. Jadi kita nanti bisa ikut acara itu kan nggak lama, 1-2 jam kan udah cukup ya kan. Nah, jadi itu ya pelatihan Juleha dengan pelatihan asuh yang dibilang Bapak tadi itu berbeda. Bukan berbeda. Ada hubungannya, kaitannya. Kalau asuh ini sudah secara menyeluruh dibicarakan. Ya kan? Halalnya di sini itu ada di Juleha. Ya kan? Asuhnya tadi itu kan ada hygiene-nya, persiapannya, bagaimana alat-alatnya, amannya, ya kan? Nanti ada dokternya yang periksa, ada ininya. Nah itu, jadi hasil dari produk akhir dari Juleha, pelaksanaan penyembelihan itu, pelaksanaan penyelenggaraan kurban itu adalah kita dapatkan pangan yang asuh. Itu tujuannya ke situ sebenarnya. Ya kan, tujuannya ke situ. Makanya asuh di sini ada 2 sertifikat tuh. Ya. Sertifikat halal sebenarnya dengan sertifikat NKV. Jadi 2 ada sertifikat. Makanya saya bilang halal dengan aman, sehat, utuh ini harus digabung. Ya kan? Keterkaitan ya. Nah, jadi apa tujuan akhir dari kita program satu masjid satu Juleha ini adalah daging hewan kurban itu halal dan higien terjamin, aman, sehat, utuh dan halal. Itu nanti kita bisa mensertifikasi sebenarnya. Makanya ada penetapan Julehanya itu di setiap tempat pemotongan hewan kurban itu di masjid-masjid itu ditetapkan. Ya. Itu ada penanggung jawab khusus itu setiap masjid. Jadi setiap masjid yang menyelenggarakan itu, kita bisa dari pemerintah ini bisa mengeluarkan sertifikat, surat keterangan bahwa sudah memenuhi syarat untuk halal. Standar gitu ya. Standar ya. Sudah memenuhi higien sanitasi dari
sarana dan prasarananya. Mungkin itu saja. Baiklah kalau begitu. Jadi kalau misalkan ada yang nanya juga tentang standar ketajaman pisau ataupun goloknya gitu ya, itu boleh daftar langsung untuk menjadi juleha ya. Jadi itu langsung diketahui bagaimana standar-standar yang berlaku ya untuk memotong hewan-hewan kurban yang bukan hewan kurban saja ya, hewan yang memang kita makan sehari-hari juga. Oke. Baiklah, kita harus akhiri perbincangan kita nih Dokter dan juga Pak Dedi ya, tamat terasa. Tapi sebelum diakhiri, apa yang mau disampaikan kepada pendengar RRI dan juga pemirsa RRI terkait dengan apa yang sudah kita bahas ini? Silakan. Mungkin saya ke Pak Dokter dulu, silakan Dokter. Ya, terkait dengan halal dan higien ini harus menjadi hak dari masyarakat. Ya, menjadi hak, tapi akan menjadi kewajiban bagi pemerintah. Nah, pemerintah di sini saya maksudkan ada Kemenak, ada dari Kementan ya. Kemudian juga ada dari perdagangan yang terkait dengan masalah tempat pemotongan atau tempat penjualan hewan itu. Nah, ini harus berkolaborasi. Saya melihat ini Juleha ini adalah organisasi LSM, lembaga swadaya masyarakat yang peduli sebenarnya dengan kegiatan ini, dan kegiatan ini adalah hasilnya adalah NKV dan sertifikat halal. Nah, ini lambannya kita dalam melaksanakan sertifikasi produk halal ya, produk hewan ini yang halal ini, termasuk turunan-turunannya. Ini karena tidak adanya sertifikat juru sembelih halal yang dimiliki oleh tempat pemotongan hewannya, ya kan? Jadi kita masih kekurangan ya, baik itu di rumah potong ayam, itu baru satu yang di Sumsel yang besar, perusahaannya besar. Nah, ini yang memiliki sertifikat halal dan sertifikat NKV. Kemudian yang kecil-kecil ini kan bukan artinya kita meniadakan, karena yang kecil inilah yang banyak sebenarnya, ya, yang banyak yang dikonsumsi oleh masyarakat. Maka yang kecil ini harus kita lakukan sertifikasinya, dan kita sediakan, kita latih juru sembelih halalnya, kita sertifikasi NKP dan kita sertifikasi halal. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan saja dari pemerintah. Makanya kita sebagai organisasi profesi ya, baik Juleha maupun dokter hewan ini peduli dengan itu, dan kita siap untuk melatih itu dan siap berkolaborasi, dan kita ya ini perlu kita advokasi, kita sampaikan juga kepada pejabat di daerah ini supaya ini bisa kita selenggarakan. Kita selesaikan dulu satu-satu ya, baik ayam, baik itu kambing ya, pemotongan kambing maupun pemotongan sapi. Nah, mudah-mudahan ke depan ini apa yang diharapkan oleh Pak Gubernur ini khusus untuk Sumatera Selatan, Sumsel religius ini kan. Nah, bukan saja Sumsel religius, Sumsel yang bersertifikasi ya kan, halal dan bersertifikasi nomor kontrol veteriner. Jadi bersih dan sehat, halal itu menjadi tujuan akhir kita. Itu saja. Pak Dedi silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga dengan RRI Pro One Palembang. Ya, terima kasih juga dengan Dr. Japrizal. Insyaallah mudah-mudahan dengan ini menjadi gong. Ya, karena ini memang pertama kali di kepengurusan kita untuk hadir di RRI Pro. Karena RRI sendiri kan gaungnya sudah sampai kemana-mana ya, sampai ke daerah-daerah. Dengan gong ini mudah-mudahan juga banyak orang yang semakin sadar tentang apa yang masuk di dalam perut, peduli tentang kehalalan. Dengan ini kita sebagai wadah, sebagai organisasi syiar ya, yang bergerak di syiar kehalalan, kita siap untuk berkolaborasi, berkembang, sama-sama kita bergerak, sama-sama peduli, bersinergi dan berkolaborasi. Seluruh entah itu dari masjid, musola, lembaga, organisasi yang bergerak, pedagang dan lain-lain, untuk sama-sama ayo kita peduli untuk apa yang masuk di dalam perut kita, peduli kehalalan apa yang dikonsumsi oleh keluarga kita. Demikian, semoga niat kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kedua narasumber sudah bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Mudah-mudahan ke depan ini makin banyak yang makin paham ya terkait dengan Juleha ini ya. Karena memang Juleha ini sudah dari tahun ke tahun ya disosialisasikan terus, dan kita juga sudah beberapa kali juga bahas ini sama Dr. Japrizal dan rekan-rekan terkait juga ya. Baiklah, terima kasih Pak Dedi Hendra, Ketua Bidang Humas Juleha DPW Sumsel.
beserta tim, itu ada timnya juga tapi tidak on frame ya. Dan juga Ketua Persatuan Dokter Hewan Indonesia Sumsel, Dr. Hewan Jafrizal MM. Perhimpunan Dokter Hewan. Iya, Perhimpunan Dokter Hewan ya, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Sumsel, Dr. Hewan Jafrizal MM. Terima kasih banyak dokter dan juga Pak Dedi. Selamat lanjutkan aktivitas dan selamat berpuasa juga. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Baik pendengar, kita sudah berbincang-bincang bersama kedua narasumber mengenai Sumsel masih kekurangan juru sembelih hewan kurban bersertifikat halal. Mudah-mudahan ke depan ya kekurangan-kekurangan ini bisa tercukupi, dan juga ini butuh dukungan dari setiap dari kita begitu ya, tidak hanya cuma pemerintah saja, kita pun juga masyarakat pun bisa berkolaborasi bersama PDHI dan juga Juleha DPW Sumsel pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda. Setelah ini akan ada cek fakta dan juga Halo RRI. Untuk Anda yang ingin menyampaikan semua permasalahan atau informasi yang ingin Anda sampaikan, silakan langsung saja di Halo RRI pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang.